Master Production Scheduling ya, atau rencana produksi induk ya. Nah, jadi dari Master Production Scheduling ini ya kita bisa melihat ya mana di antara material itu yang kritikal ya. Yang kritikal itu jadi secara profit dia paling menguntungkan gitu ya. Paling berpengaruh ya. Nah, sehingga itu yang perlu diawasi ya, atau menjadi driver ya bagi yang lain. Nah, sehingga ketika misalnya kita jalankan MPS ya, nah kita milih yang mana yang MPS item dan juga non MPS item ya. Seperti itu. Misalnya yang jadi MPS itu ya adalah sepedanya ini kan ya. Nah, sementara di sepeda itu juga kan ada misalnya sarung tangan ya. Seperti itu. Nah, tapi sarung tangan ini bukan bagian dari MPS item gitu kan ya. Ketika menjalankan MPS di ERP. Jadi kita memilih ya membedakan antara MPS item dan non MPS item. Nah, berikutnya adalah material recurrent planning ya. Jadi MRP ini akan menghitung kebutuhan bersih ya, dengan mempertimbangkan berapa yang tersedia di gudang ya, dan jadwal penerimaan barang dari purchasing dan production. Nah, nanti kan di compare ya, jadi ada demand ya, ada kebutuhan yang itu di generate ya, dihasilkan kan dari sebelumnya ya, sales operation itu kan. Nah, dari situ kan ada dijalankan MRP-nya ya, ada net requirement. Karena dilihat juga berapa sih stok di gudang ya. Kemudian bisa jadi sedang ada proses pemesanan barang tapi on progress ya, itu juga dihitung ya. Kemudian bisa jadi juga sedang berjalan proses produksi tapi belum selesai, itu juga dihitung. Nah, ini diperoleh net requirement-nya. Nah, ketika IMRP ya kita melakukan planning di level bill of material ya. Nah, output dari MRP itu adalah produksinya ya, rencana produksi dan juga rencana pembelian ya. Jadi selisihnya itu net requirement itu dipenuhi apakah lewat produksi, invoice production, atau lewat external procurement ya, atau lewat pengadaan. Seperti itu. Nah, detail planning levelnya ya, primary function monitoring inventory stock, ya determine material needs ya, quantity timingnya, kemudian mengenerate purchase or production order. Jadi net requirement itu nanti akan dipenuhi apakah lewat purchase order atau production order. Nah, berikutnya demand independent dan dependent ya. Independent itu adalah finished good ya. Kemudian dependent misalnya kita bicara independent ya di sini. Independent MPS berarti kan sepedanya ya. Kemudian dijalankan ya single level plan order ya. Kemudian diturunkan ya. Ada komponen-komponennya ya di sini. Kemudian ini adalah dependent ya. Dependennya ya. Sampai di level raw material ya. Nah, di level raw material inilah yang kemudian akan muncul misalnya atau di level paling bawah ya. Di level dependentnya itu ya, ini akan muncul misalnya purchase order ya. Purchase order ya, karena ini yang kemudian harus dibeli ya. Karena raw mat itu ya dibeli ya, purchase ya. Kalau semi finished good kan bisa di assembly ya, dibuat, diproduksi ya, finished good ya, barang jadinya juga sama ya, seperti itu. Oke, MRP ya, digunakan untuk mengecek, menjamin ketersediaan material ya, yang di-generate oleh MPS atau demand program ya. Jadi menghitung net requirement ya, lot size kalkulasi, procurement type, scheduling, kemudian BOM expulsion. Nah, ini lot size ini ya tergantung ya kebijakan ataupun strateginya ya.
apakah fix ya atau load for load ya, bisa statis ataupun dinamis gitu. Ini juga bisa dipilih ya. Ya, kemudian procurement type-nya juga tadi apakah in-house, apakah eksternal ya. Jadwalnya, kemudian BOM explosion-nya mau sampai mana ya. Apakah single atau multi level ya. Kemudian net requirement ya. Nah, tadi net requirement ini membandingkan ya antara requirement plan ya, requirement ini dari plan independent requirement, ini dari production planning ya. Kemudian juga sales order ya, ini jadi sales. Ini kan jadi requirement nih. Nah, kemudian dicek ya, safety stock-nya berapa. Termasuk juga safety stock. Ya, termasuk juga safety stock. Ini adalah bagian dari requirement. Nah, requirement ini kemudian dibandingkan dengan ketersediaan ya. Stoknya berapa gitu kan ya, yang tersedia sekarang. Kemudian firm ordernya sudah, jadi ini produksi yang sudah firm ya. Nah, kemudian purchase requisition-nya berapa ya. Kemudian firm receipt-nya yang sudah diterima berapa. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam stok ya. Jadi stok itu bukan hanya yang secara fisik sudah ada di gudang. Tetapi kita juga bisa mempertimbangkan faktor-faktor lain ya, termasuk tadi firm order ya. Firm order ini target production ya, kemudian purchase requisition ya, dan lain-lain. Yang dibandingkan ya dengan kebutuhan, net requirement inilah yang kemudian akan mengenerate procurement proposal ya, yang nanti dipenuhi apakah lewat production ataukah lewat external procurement. Nah, ini ya tadi saya bahas tentang load sizing ya. Load sizing ya. Load sizing ini bisa statik ya. Jadi sudah ditentukan ya nilainya dari material master ya. Kemudian bisa periodik ya. Beberapa net requirement dikelompokkan ya dari multiple period ya. Kemudian atau secara optimum ya. Nah, jadi apabila misalnya kita menggunakan metode-metode ya, misalnya untuk perhitungan lot size ya, yang sekarang kan di OKI ya, economic order quantity ya, ataukah misalnya nanti dikembangkan yang sifatnya probabilistik ya, yang dihitung ya misalnya, dan nanti akan dimasukkan ke sini ya. Jadi bisa berbasis perhitungan di luar sistem ya, kemudian kita input atau kita menggunakan umumnya di luar sistem dulu ya, misalnya kan lot size-nya berapa ya, lot size-nya berapa ya, kemudian sistem itu hanya menentukan apakah di statik atau periodik misalnya ya, atau load for load, nah itu jumlahnya berapa. Nah itu dihitung dulu ya, dihitung dulu di luar sistem, kemudian kita input ke dalam sistemnya. Biasanya adanya di material master ya, penentuan load sizing ini di MRP ya, di view MRP. Nah, kemudian procurement type ya, di external procurement ya. External procurement itu bisa dalam bentuk purchase requisition, kemudian purchase order, kemudian schedule lainnya. Jadi kita mengadakan barang atau dari luar ya. Sebenarnya dari luar itu bukan hanya dari vendor ya, bisa juga dari pabrik lain ataupun gudang lain yang masih dalam satu perusahaan ya. Nah, kemudian intra procurement ya. Bentuknya plan order, production order, proses order ya. Ini dilakukan lewat produksi ya. Seperti itu. Nah, perbedaannya apa? Kalau plan order ini hasil dari planning, production order ini produksi, proses order ini adalah untuk proses manufaktur ya. Istilahnya adalah proses order. Nah, multi level schedulingnya ya, dari plan order sampai menjadi purchase requisition ya, bisa backward forward ya. Ini requirement date-nya kapan ya, kemudian finish produknya, assembly 1 dibuatnya kapan, kemudian semi finish good-nya kapan, raw materialnya kapan, komponennya kapan ya. Nah, inilah yang kemudian dibuat misalnya sebagai purchase requisition secara eksternal ya. Nah, ini adalah dibuat dengan plan order atau nanti akan dilakukan lewat internal production. Nah, di dalam planning dibedakan antara MRP dengan consumption based planning ya. Jadi apakah material tadi itu di plan menggunakan MRP atau consumption based ya. Ini lewat MRP type ya, dan MRP 1 yang ada pada material master ya. Jadi kalau MRP ini berbasiskan planning ya. Kalau consumption based ini berbasiskan historis ya. Jadi dia mengambil historis sebelumnya. Nah, MRP ini nanti bentuk MRP ya, kalau misalnya kita memilih PD ya. Ini diisinya di material master yang ada di view MRP 1 ya. Jadi kita bisa memilih ini.
Nah, ini consumption based ya, consumption based planning. Jadi kita perhitungkan di sini safety stock-nya ya. Kemudian nih reorder point-nya kapan ya. Kemudian lot size-nya ya, yang dihitung dari safety stock ya. Nah, replenishment atau lead time ini menghitung ya sejak reorder point ya sampai barang itu tiba ya. Jadi kapan kita memulai reorder point ya. Kemudian barang yang dipesan itu tiba. Nah, output dari MRP ya tadi ada dua ya, bisa external procurement atau in-house production ya. Bentuknya MRP itu kan plan order ya, nanti di-convert ya. Bisa di-convert ya production order atau ke purchase requisition ya. Atau juga proses order. Ini proses order itu untuk proses manufaktur ya. Kalau production order ini untuk repetitif atau discrete ya. Nah, dari purchase requisition ini untuk external procurement nanti ke purchase order ya, atau lewat schedule line. Ini sudah ada jadwalnya ya. Ada jadwalnya. Kalau ini berarti kita buat purchase order yang baru. Baik, itu dulu mungkin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan.